kata istilah bawana ini apa? Dari kata dasar bawa. Bawa ini dari kata dasar bu. Bu ini ada. Bu ini kemudian menjadi bahasa Inggris to be. Ya, to be atau menjadi is, it is, I am, you are, to be. Ini dari kata dasar Sanskrit. Seperti kita ketahui, bahasa Inggris itu rumpun yang sama dengan bahasa Sanskrit. Makanya banyak kata-kata yang cognate antara bahasa Inggris dan bahasa Sanskrit. Kata ini sangat luas artinya. Kata ini yang kemudian disalah mengertikan karena pada waktu itu pengamatan orang-orang dari Barat melihat cara menumbuh kembangkan orang yang di India, lalu menyamakan itu dengan kontemplasi sebetulnya yang orang yang memikirkan begitu. Makanya patung dari Rodin, orang yang memikirkan begitu, di patung yang disebut meditation. Lalu kata bawana sendiri itu diterjemahkan menjadi kata meditation. Kemudian karena kita juga agak malas, kita gunakan kata meditasi. Sebelum itu sebetulnya banyak istilah-istilah, terutama di ya paling tidak ada 1-2 di dalam bahasa Jawa. Meditasi itu sering disebut semedi, misalnya semedi. Itu pun juga karena corrupted meaning, artinya agak dicampur baurkan dengan samadhi. Nah, yang diamati waktu itu tentunya, saya bayangkan ya, waktu itu di Indonesia, di Nusantara, pasti banyak sekali orang-orang yang berhasil menyempurnakan samadhi. Dan latihannya tentunya dengan duduk gini. Makanya mungkin itu lalu menjadi kata semedi atau ini karena memang mereka pikir ini kesempatan untuk membuat pemikiran itu lebih siap pakai, selalu menambah yang saya katakan pada umumnya semua generally itu menambah kapasitas untuk pikiran ini siap pakai. Jadi nah, makanya kata bawana ini juga digunakan misalnya dengan kata-kata Sutta Mayi Praja, cinta Mayi Praja, dan bawana Mayi Praja. Perkembangan pengertian Buddha Dharma secara tahap demi tahap boleh dikatakan akhirnya pinpoint ke yang namanya Yatha Buddha Darshana, ingin tahu sebenarnya apa tuh yang ada, apa tuh yang sebetulnya terjadi dalam pikiran kita, apa dalam kehidupan kita ini. Mereka by the way, ini ajaran-ajaran semacam ini mungkin di abad ke-5, paling tidak abad ke-6, 7 di Indonesia sudah mulai diajarkan di Universitas Muara Jambi waktu itu, dan digolongkan dengan pelajaran yang disebut Adhyatma Vidya. Adhyatma, Adi itu yang lebih penting, Atma
konotasinya lain dengan yang kita artikan dengan Atma kemarin, tapi artinya itu ke dalam. Jadi mungkin kalau diterjemahkan yang mungkin yang paling tepat seperti in the sciences, Widya itu science. Saat itu universitas di Indonesia yang kuno ini sudah mengajarkan 5 fakultas kedokteran atau pengobatan, Ayurveda, fakultas seni budaya, arts and all that, menjaga keterampilan, fakultas seni sastra. Fakultas sastra ini termasuk di sana belajar tentang tata bahasa, tentang komposisi, tentang peraturan makna dan sebagainya. Fakultas filosofi, kalau filsafat di sana orang mempelajari caranya menganalisa betapapun keterbatasan bahasa akan selalu kita gunakan, dan itu lalu di sana juga dipentingkan. Dan tadi Fakultas of Inner Sciences yang menuju ke dalam di sana tentunya diajarkan, dan seperti yang kita bicarakan kemarin, kata mengenal atau tahu atau mengerti, salah satunya ini kata atau gone to, pergi ke situ atau menjadi itu mungkin lebih baik menjadi itu. Jadi jika kita mengerti sesuatu itu menjadi itu, artinya kita menyatu dengan pengetahuan itu sendiri, atau dibalik pengetahuan itu menyatu dengan kita. Makanya lalu disebutkan apa yang kamu tahu di sini itu tidak terpisah dari kapasitas dari kamu sendiri. Jadi pengetahuan itu sendiri membentuk kamu. Makanya pengertiannya semacam itu. Makanya sangat berlawanan dengan kata dalam bahasa Inggris, to understand itu tidak cuma di luar, tapi malah ini di bawah pengertiannya. Makanya Bhawana Mayu Prajan yang didapat dengan Bhawan. Nah, ini dengan demikian Bhawana ini secara umum artinya masih tetap sama, menumbuh kembangkan, tapi juga diartikan ada banyak cara untuk Bhawana. Salah satunya memang duduk dan menumbuh kembangkan, right? Ini makanya ini sering diterjemahkan dengan dalam bentuk meditasi. Makanya bentuk meditasi pun itu juga kadang-kadang dibedakan menjadi 2. Yang satu quiescent, artinya seperti yang kita biasa jalankan, yaitu menenangkan apa yang ada dalam pikiran kita lihat ini. Dan kedua yang namanya analytical meditation. Jadi dengan pikiran yang siap pakai ini kita gunakan untuk mengulas apapun. Memang tujuannya semacam itu. Apa pengertiannya? Jika sinar matahari ini hanya menyinari di luar, kita memang bisa merasakan kehangatan sinar matahari. Tapi kalau kita menggunakan kaca pembesar, di mana sinar matahari itu kemudian terfokus, fokus ini malah bisa untuk membakar kertas dan sebagainya. Karena itu juga seperti pengertian mengenai cara kita, pemikiran kita, kesadaran kita. Kalau itu terfokus, akan jauh lebih tajam, akan jauh lebih siap pakai di setiap saat. Karena kejadiannya semuanya selalu datangnya dibarengi dengan pengetahuan yang seperti kita bicarakan semalam, dan saya itu senang sekali meskipun tidak secara keseluruhan step by step. Saya kira
kalian semua got it gitu. Misalnya sudah seperti Fajar Citika ini memang tidak mudah untuk dimengerti, tapi saya kira kalian kira-kira sudah mendapat rasa atau taste dan tahu mungkin kemana arahnya. Jadi dibarengi dengan pengetahuan bahwa ternyata memang benar bahwa keberadaan semuanya dimanapun tidak akan lepas dari pengalaman. Jadi di sini Buddha Dharma itu tidak begitu tertarik dari segi ontologi, dari segi keberadaan yang konkret, tapi dari fenomenologi, dari segi fenomena apapun yang kita alami. Nah, di sini baru nanti tapi fenomenologi pun sebetulnya sekarang di filosofi Barat memang agak lain pengertiannya dengan yang dimaksud di dalam Buddha Dharma. Karena fenomenologi dalam Buddha Dharma atau apapun yang kamu alami itu selalu produk dari kondisi, situasi, kondisi dan selalu mempunyai timbulnya itu selalu karena ada kondisi-kondisi yang menyebabkan itu timbul. Misalnya adanya penglihatan, pengertian apa yang ada penglihatan itu yang jelas ada stimulus di luar, ada alatnya, ada kebisaannya. Kalau kayak alat merekam itu mungkin hanya mata terlihat, tapi ada yang namanya indera misalnya, itu alat yang memungkinkan kita untuk tanda petik melihat. Dengan begitu impact melihat, lalu kita bersama-sama dengan itu dibarengi selalu dengan misalnya rasa feeling tone, rasa sensasi mulai dari yang nyaman dan tidak nyaman lagi. Makanya kita selalu mengatakan ini dengan kata lain, kita itu selalu menganalisa dan menggolong-golongkan seketika itu juga. Kira-kira ini di bagian mana? Ini yang menolong, ini yang membahayakan, ini yang dipilih, ini yang ditolak. Selalu akan ada itu karena ini hasil dari tadi vedana perasaan. Nah, sesudah itu dan juga selalu di setiap saat dalam pikiran ini selalu dibarengi dengan niat untuk menindak lanjutnya. Tidak dihiraukan, kita tolak atau kita kejar dan sebagainya. So ini the whole understanding ini karena beratus-ratus tahun, mungkin beribu-ribu tahun sebelum Buddha malah orang yang bermeditasi dan sebagainya. Dan itu tidak hanya cuma di kebudayaan India, misalnya ya di kebudayaan Indian di Amerika misalnya, itu mereka punya kehebatan juga untuk bermeditasi, terutama juga di Timur Tengah misalnya. Kebudayaan Persia banyak meditator, Zoroaster malah itu juga dulu menggunakan sistem kontemplasi karena yang tertarik buat mereka itu apa tuh yang ada di dalam, di samping di luar itu mengerti hanya untuk seadanya. Dulu misalnya di Timur Tengah memang mempelajari astronomi karena memang itu yang membantu untuk menentukan arah. Karena mereka jalan dengan karawang onta-onta dari satu tempat ke tempat lain, arahnya tidak ada Google Map-nya angkasa. Itu. Makanya mereka mempelajari itu juga pelayaran selain menggunakan pelajaran taksonomi. Di dunia barat malah pelajaran astronomi. Di dunia barat mempelajari astronomi itu sebagai salah satu usaha untuk mencoba mengerti pencipta. Kalau pencipta ini menciptakan, misalnya, kira-kira bahasa yang digunakan apa? Lalu
dipikirkan bahasa yang digunakan itu mungkin sesuatu yang universal yang tanpa menggunakan terlalu banyak konvensi. Jadi yang pertama-tama yang dipelajari itu misalnya matematika, kemudian musik dan astronomi misalnya. Jadi ini 3 hal ini yang diajarkan di universitas baru yang ada di dunia barat. Pertamanya salah satu paling tua Bologna misalnya. Dan universitas di dunia barat pun perkembangannya tidak cuma tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan biara monastik. Justru dulu yang bisa mempelajari itu malah para biarawan itu yang mereka yang mendalami untuk lebih devosi ke sang pencipta. Jadi mereka mencoba mengerti the mind of the creator. Makanya universitas itu dikembangkan sebagai ejang, sebagai pembantu dari gereja itu sendiri. Jadi untuk mengerti. Makanya tidak lama setelah itu akan timbul suatu gerakan yang namanya waktu itu ini yang disebut enlightenment period, enlightenment, pencerahan. Karena saat itu para filosof ini mulai mengerti bahwa tidak harus menerima ajaran gereja itu secara gelondongan tanpa dibahas, tanpa dimengerti. Mereka itu lalu mendadak injak bahwa ada ajaran pun masih tetap harus kita kenalkan di dalam diri. Makanya selalu menanyakan saya siapa. Salah satu proponen yang paling terkenal Descartes misalnya. Descartes itu akan menanyakan siapa saya? Kata-kata mereka, I think, therefore I am. Gitu. Sebetulnya itu juga sama seperti yang saya pikirkan. Makanya itu saya. I think, therefore I am. Gitu. Jadi kemarin 2 hari yang lalu saya ngomong sebagai dalil dan katakan ada semacam alat yang nanti tinggal switch on. Gitu. Tapi ternyata di sini alatnya pun nggak ada. Hanya kalau dibutuhkan alatnya timbul juga. So, it's not about alatnya ada di situ switch on, tapi kebiasaan itu timbul. Makanya I think therefore I am. Itu sebetulnya oke sama. Terusannya ini yang lalu tidak sama dengan Buddha Dhamma, lalu mengatakan oleh karena itu sayanya pasti ada. Biarkan ada suatu entity dia yang berpikir itu karena bisa berpikir, karena bisa berpikir. Dan di Buddha Dhamma comfortable meninggalkan I think therefore I am oke. Lalu yang dianalisa I am-nya ini apa? Kemarin kalian sekarang sudah jadi expert tentang mungkin bisa disebut eye specialist, mungkin artinya lain. Kembali ke kata bawah, makanya mengapa saya mengatakan ini jadi nanti terus yang di Buddha Dhamma. Lalu setelah mengalami zaman keemasan di zaman Nalanda, zaman Muara Jambi, itu dari segi perkembangan filosofi itu zaman keemasan Buddhis. Di mana di Muara Jambi itu juga luar biasa sekali, guru besarnya itu sangat-sangat andal dalam semua aspek dari Buddha Dhamma, termasuk sekarang pemikiran. Makanya tidak akan kaget dari mereka akan juga menjadi orang yang handal dalam tantra misalnya. Nah, tantra ini juga paling disalah mengertikan, terutama di Indonesia. Akhir-akhir ini kalau orang sudah menyebutkan empowerment atau abhiseka atau ada rumput datang ini dengan tantra, mereka bergegas-gegas karena pikirannya mesti seperti kemarin tadi, minta perlindungan, menjadi lebih sakit. Meskipun dalam resminya kita tantra itu malah tidak mungkin kamu bisa belajar tantra kalau nggak ngerti yang jelas seperti itu.
Kamu nggak mungkin belajar emptiness kalau kamu tidak mempunyai tata hidup yang selalu peduli. Kamu nggak mungkin bisa peduli tanpa kamu tahu bahwa sebetulnya mulainya itu selalu dengan keinginan untuk tidak mencederai. Urutannya jelas. Jadi kalau hanya karena kamu itu betul-betul mempunyai komitmen untuk tidak merugikan yang lain, untuk hidup tanpa kekerasan, mempunyai komitmen. Nah, komitmen ini yang disebut, bahkan ini yang paling dasar untuk yang kamu untuk disebut Buddhis, karena kamu yang kamu andalkan ada potensi yang ada di dalam dirimu dengan apa yang ada di sini dan komunitasmu. Makanya selalu di sana. Nah, itu dasar ya, dasar semua. Kemudian kalau nanti yang arahnya ke Vajrayana ini berkembangnya justru dari Mahayana, karena kita lalu tahu harus seperti bunga teratai yang tidak bisa tumbuh di air yang jernih. Mereka itu tidak mencoba menjernihkan airnya, tapi menggunakan lumpur itu untuk tumbuh, berkembang dan sebagainya di atasnya. Makanya saya ingat saya pernah berbicara dengan Bapak 6 atau 8 orang, lupa saya persisnya, tapi di Jakarta pelaku tantra. Ya juga sebetulnya sayang sekali karena para pakar yang disebut pakar tantra itu datang ke sini hanya beberapa hari, pasang poster yang besar, ribuan orang datang dengan bel, dengan drum, yang menjadi lebih sakti. Tapi itu malah 100% resep untuk melekatkan kamu di dunia ini. Malah akan lebih menjauhi dari apa yang sebetulnya. Dan tantra kalau dijalankan secara diketahui secara benar, amazing. Tantra itu high technology, very high technology. Yang kita kerjakan di sini nothing. Tapi kita akan mencoba pakai ini, something that is very very basic on understanding di sini. Bukannya ini, it's not tantra, but ini yang sebetulnya nanti dibuat untuk based on that. Jadi basis tantra itu kamu harus firm, kamu harus tegar, kamu sudah harus yakin tentang komitmenmu untuk semua membawa kegunaan buat yang lain. Paling tidak kamu tidak merugikan. Very base. Dan untuk itu kamu jadi lebih baik. Kemudian kamu harus ngerti tentang emptiness ini. Kamu harus mengerti tentang emptiness. Sebab tanpa kamu mengerti mengenai emptiness, ini kamu nggak akan tantra itu akan sama sekali tidak akan ada gunanya. Karena tantranya yang diperlukan kamu mengerti ada emptiness. Memang kalau semuanya artinya semuanya ini tadi kosong dari sifat hakikinya. Berarti kita pengamat atau orang yang merasakan itu punya andil dalam membentuk segala sesuatu. Jadi yang diperlukan di dalam kita itu begitu banyak daya-daya yang memungkinkan kita selalu peduli, memungkinkan selalu peka. Yang dulunya daya dalam pikiranmu itu hanya untuk apa yang menyenangkan kamu. Ini, tapi ini dibalik bagaimana caranya kita untuk membuat hidup ini berguna. Lalu kita putuskan berguna itu untuk kebaikan yang lain, untuk bijaksana. This is the base. Nah, dengan ini lalu kita mengingat, yang ada apa sih? Ternyata yang ada adalah hanya pengalaman. Right? Bentuknya jadi semuanya yang ada itu teman, pengalaman, cinta. Ini nantinya juga nanti menjadi suatu tradisi filosofi Buddhis, dan kita tidak akan ke situ tentunya, tapi menjurus ke sini. Ini yang disebut mind. Jadi berarti kalau saya lihat pintu itu, it's also the nature. Kalau kita tanyakan, so what's the nature of that door? Lepas dari membicarakan tentang molekunya dan bahan yang kita ngerti, saya mengatakan itu the nature of the door
cannot be, tidak bisa terpisah dengan my mind. So the nature of the door for me, untuk saya, pintu itu adalah cita juga. Bukan itu cita, tapi masih tidak bisa dilepaskan dari cita. Makanya dikatakan itu cinta matra atau yang tidak disebutkan mind only. Sebetulnya yang lebih cocok malah meskipun dua-dua itu tidak pernah mereka gunakan sebagai judul resmi, itu yang disebut yoga cara. Dengan melalui yoga, yaitu selalu mengerti mengenai penyatuan antara yang dilihat dan yang dilihat. Nah, yang dilihat dan yang melihat itu tidak ada bedanya. Jadi pure non-duality. Nah, akan saya suka. Nah, kembali lagi untuk tantra itu bisa mengerti, harus ngerti non-duality. Very very hard to train. Mana bisa seorang guru tantra datang 3 hari di Jakarta di hall yang besar hanya dengan bell dengan drum ini change your mind. Itu salah satu caranya, harus bisa menjadi sama rasa dengan pikiran dari dunia. I don't think it's that easy. Tidak akan begitu mudah. Kalau begitu, kalau semuanya ini apa yang kita alami, makanya untuk mengembangkan begitu ada salah satu itu nanti juga sebelum di yoga cara ini juga ada beberapa movement dan salah satu yang kemudian sangat influential itu influential misalnya yang disebut Mahamudra atau Mahati atau Sokjen. Yang Sokjen itu juga jadi dua itu hampir berbarengan. Mahamudra itu Maha itu besar, mudra itu tanda seal seperti cap. Artinya di mana-mana ini kamu yang melihat apapun yang kamu alami itu selalu ada seal, ada cap. It's empty. It's empty. It's empty. It's empty. Itu artinya selalu mengingatkan. Makanya di Mahamudra itu membiasakan melihat ultimate dan konvensional sama. Seperti nanti kalau Buddha itu seperti itu memang. Dua-dua itu bisa tampil sekaligus. Seperti kalau kita lihat anak-anak yang lagi rame main dengan dus aqua, dengan kaleng bekas, dengan apa. Seketika itu juga kita tahu bahwa sebetulnya tidak ada mobil, tidak ada Puff the Magic Dragon, tidak kamu tahu tidak ada, tapi kamu seketika itu juga tahu bahwa di pikiran mereka itu adalah mobil, itu Puff Magic Dragon. So at the same time, pada saat yang sama kamu melihat dua aspek dari kenyataan itu, kenyataan si anak dan kenyataan yang ada, yaitu hanya dosa apa. Selalu akan ada. In this mind, selalu akan masih tetap ada subjectivity fusion. Ini sebagai contoh tuh. Subjectivity itu akan ada terus. Makanya arhat itu tidak bisa menghilangkan rasa subjectivity. Makanya batasannya arhat. Indra tanya waktu itu, kalau memang begitu murid-murid Buddha itu kan cuma sampai arhat. Kok enggak sampai Buddha? Logikanya Buddha itu mengajar, beliau pun yang disebut sebutan beliau malah gelarnya malah kalau lengkapnya tata arahat samyak Buddha. Jadi itu juga menunjukkan bahwa kalau memang pengertiannya di arahat itu berarti hanya jilid satu, masih ada samyak berikutnya. Jadi seperti yang diajarkan berikutnya. Tapi dari segi praktis, memang untuk mencapai arahat pun itu tidak mudah. Kecuali kamu menjadi 5 murid Buddha, itu bodohnya pun hanya butuh 5 hari. Kita kan sekarang ini hari kelima, jadi harus mendekati.
we do that. Ya, nantinya duality itu lucu. Duality ini nanti akan terjadi sendiri dengan kamu mengamati the nature of mind. Lalu kamu lihat bahwa kamu tadi semalam beberapa hari kita sudah mulai, makanya saya mengatakan kamu makan enak dengan yang makan enak, ternyata yang nggak dibutuhkan. Ini kamu sudah mulai merasakan non-duality. You don't need it. Slowly. Dan ini is a natural thing. Natural thing. Apa sebetulnya tanpa kamu buat sebetulnya non-dual itu kita itu malah belajar sebetulnya menjadi dual karena hanya untuk mengidentifikasinya supaya saling itu bisa dibedakan dengan Fiona. Saya senangnya ini, saya pakainya L, dan sebagainya. Makanya itu malah kamu baca, kita malah baca. So, itu nanti akan datang sendiri, bukan datang sendiri. Kita juga mengerti dan menganalisa, but it's natural thing. Tidak ada yang ditambahin. Nah, ini di tradisi ini tambah lama ada suatu meditasi yang sangat powerful. Begitu powerfulnya, tapi simpelnya luar biasa. But it is easy to do, tapi not easy to perfect. Gampang dikerjakan, tapi tidak begitu mudah menjadi profesional, menjadi canggih dalam hal ini. Tapi betul-betul saya yakin kalian bisa merasakan ini. Beberapa hari ini kita sudah mulai mencicipi melihat hidup itu seperti apa. Jadi dengan ini kamu membuka panca inderamu dari luar dan yang dari dalam, mano, your mind, cita. Yang di dalam ini biasanya ada rasa senang, nggak senang, dan kemudian ada emosi-emosi. Saat itu kamu misalnya, ya mungkin kalau di sini enggak ya karena kamu ini di sini happy saja kan. Tapi misalnya kalau ada cengkeh yang muncul untuk mendeteksi, dan kemudian yang simpang siur ini pikiran keluar. Makanya yang pertama tadi dengan Pak Chandra, suara, penglihatan, rasa dingin, oleh yang kejadiannya. Lalu kemarin kita bersama-sama juga lebih mencicipi artinya apa sih kejadiannya. Pertanyaan itu kejadiannya di mana? Jadi tidak bisa dibilang di luar atau di dalam, right? Itu kejadiannya technically we can say in the space of the mind, in that space, in the space of the mind, atau in the mind itself, karena space itu juga mind. Nggak mungkin space-nya itu beda dengan kamu dalam arti kamu. Tapi seandainya kita mau bedakan antara dua ini, kejadian semua itu in the space of the mind. Apa-apa yang ada namanya dharma, space itu dhatu, makanya ini yang disebut dharma dhatu gitu. Itu dharma dhatu itu it's in the space of the mind where everything happen. Tapi jangan bayangkan dharma dhatu itu seperti apa, luasnya seberapa, datar atau naik turun, ataukah ini sifatnya yang jelas sifatnya enggak ada. Yang jelas sifatnya menyeluruh, seperti pengertian mengenai angkasa. Itu angkasa itu mulainya mana? Apakah di atas cakrawala? Apakah di depanmu? Apakah di bawahmu? Ternyata kamu tidak akan bisa mengukur angkasa, kan memang tidak ada ukuran. So is the mind. Dharma dhatu itu. Dharma dhatu ini hanya sebutan, tapi sebetulnya the space of the mind itu luas, tanpa pusat, tanpa batasan, tanpa batas. Then everything happen di sana. Penglihatan, pendengaran, rasa senang, rasa cemas, pikiran, suara apa,
meskipun suaranya, tapi pikiran mengatakan ini suara apa, kok menjengkelkan, jengkelnya, semuanya keluar. Nih, this technique namanya settling the mind in its natural state. Agak panjang. Settling the mind in its natural state. Membuat kesadaran kita settle ya. Mengendap. Yes, I think so. To settle, mengendapkan kesadaran dalam bentuk naturalnya, in its natural mind dan natural state. Seperti apa sebetulnya kalau jadi intinya ini hanya bayangan saja, dan nanti kita coba di meditasi. Seandainya ada yang namanya space of the mind, seandainya ada yang namanya dharma dhatu tadi, seandainya itu dinamai di mana itu yang namanya cinta, di mana semuanya itu yang terjadi hanya ada di situ. Nah, kalau kita bisa bayangkan, tapi kalau kita tidak bayangkan, tempat itulah dalam tanda petik semua kesadaran akan terjadi ya, di sana. Karena memang tak terbatas. Kalau kita hanya bayangkan jam, kamu lihat dengan batasnya di sini. Tapi kalau saat ini kamu mau minta membayangkan ada saat ini kurang lebih 32 km dari Jupiter, ada mendadak ada planet yang berbentuk seperti durian, yang berkisar, yang warna yang hijau, yang berkisar orbitnya begitu dekat dengan Jupiter, jadi bisa dilihat dengan kasat mata. Dan mungkin ini apapun yang kamu mau bayangkan, kamu bisa kan? Berarti your mind itu nggak terbatas. Jadi kalau kamu nanti mikir kalau teman ada yang hanya di dalam, sangat nggak terbatas. Makanya yang ini, makanya dikatakan mind yang nggak terbatas. Makanya meskipun disebut space of the mind, tapi sebetulnya it's everywhere. Beyond space. Beyond space. Tidak ada. Dan juga nanti tidak lagi ruang itu tidak lagi ada yang mau ikut meditasi. Anyway, settling the mind in natural space itu kita natural state atau mengendapkan pikiran dalam keadaan yang normal, keadaan yang natural. Tadi kemarin beberapa hari yang lalu kita ikut sertakan semua suara, right? Suara, penglihatan, semua indrawi, kemudian pikirannya pun juga semua nih, termasuk rasa, termasuk ini emosi dan termasuk pikiran-pikiran. Hal ini yang kita lihat itu in the space of the mind ini kita coba memikirkan input mengenai panca indera itu kita exclude deliberately, dengan sengaja tidak kita ikut sertakan. Yang kita lihat ini sebetulnya apa tuh yang terjadi, apa tuh yang datang dan keluar tentang pikiran ini. Tapi sekarang mencoba seakan-akan kita itu bisa memisahkan dari pikiran itu, kita amati pikiran yang datang, munculnya, hilangnya, muncul sesuatu lagi, dan munculnya nanti kalau kamu cari, kadang-kadang pikirannya nggak timbul. Nah kalau nggak timbul, it's beautiful, karena yang ada apa? Just the space of the mind. Meskipun itu untuk mula-mula ini imaginary, hanya seperti bayangan, but it's real. Karena itu kita settle in that space, on that empty, luminous, and clear space, yang sesuatu yang cerah,
Ya, karena cerah, karena memungkinkan kamu tahu, meskipun itu. Seperti halnya kita juga bisa mendengarkan indahnya kesunyian dalam hiruk pikuk suara. Ini kita mencoba nanti merasakan the space of the mind itself. Kalau ada tentunya nanti misalnya 5 menit pertama tentu kamu akan sibuk sekali. Tapi cepat sekali mind ini kalau diawasi mungkin nggak akan timbul lah, nggak mau muncul. But that's okay, just rest on that space of the mind. Ini nanti yang terus menerusnya memungkinkan kita untuk lebih tajam, untuk lebih bisa power breath. Makanya yang namanya bawana paling ini menemukan salah satu cara yang menemukan dengan ini, dengan teknik ini sekarang, to create the sense of all empty space. Ini memang saat ini kita on the cushion, kita duduk di cushion. Nah, tapi nantinya lama-lama kita pun juga harus bisa aware tentang ini off the cushion, sambil masak, sambil jalan, sambil kita selalu akan tahu ini. And it's amazing. Ini sebagai sedikit promosi. This exercise ini meditasi ini sangat healing, sangat therapeutic. It's amazing sebetulnya. Karena dengan ini otomatis pikiranmu tidak lagi mencari kamu untuk jadi sosok, menjadi tokoh. Pikiran ini tanpa dipaksakan. Pikiran ini tidak didorong oleh kebencianmu, oleh keserakahan, oleh keirian, nanti penolakan segala macam. Ini adalah hanya membiarkan ini sebagai space kemana ini. It's very healing. Bahkan disediakan all these experts begitu sudah on that, langsung saat itu juga tekanan darahmu jadi normal, heartbeat, and everything. Tapi itu hanya side effect, right? Bukan itu yang kamu tuju. Sebab kalau itu yang kamu tuju malah kelabakan kamu nanti nggak akan bisa sampai di sana. So it's a nice thing. Dan kalau kamu coba, so this time bedanya dengan yang kemarin itu berikut serta input dari panca indera, yang sekarang purely sebetulnya kita sudah jalankan yang 2 menit ini, tapi kita akan coba 24 menit. Tapi dengan ditambahin 24 menit itu kita hanya lihat the mind. Sekarang kita tambah, kita rasakan the space of the mind. Di mana ada space. Makanya kadang-kadang this mungkin kalau yang ini meskipun biasanya buka mata juga menolong. Tapi kalau mau ditutup pun juga nggak apa-apa. Tapi space of the mind nggak ada yang in my mind gitu, nggak di kepala semua. Kamu harus bayangkan, karena nyatanya itu space sampai ke Jupiter, sampai ke rumah, melewati rumah, melewati Amerika, gimana Cisco. Jangan bayangkan ada dunia yang berputar. Itu kan kalau cuma di media, dunia yang berputar. Yang kamu lihat, it's not like that, but it's actually the world, and it's just beyond that.